Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam sarapan rohani GPDI Situbondo. Pagi hari ini renungan sarapan pagi bicara tentang hukum yang kelima. Hukum yang kelima dari firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Kita mau baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hukum yang kelima ini adalah bicara tentang hubungan dengan sesama. Dalam hal ini khususnya dalam ayat yang sudah kita baca adalah bicara tentang hubungan dengan orang tua. Dikatakan hormatilah orang tuamu. Mungkin kita bicara, wah aku sekarang kan sudah jadi orang tua, ya. Tetapi kita punya orang tua ya juga ya, walaupun mungkin kita bicara orang tuaku sudah tidak ada seperti saya. Saya sudah seperti saya sudah tidak. Karena orang tua saya, baik ayah dan ibu sudah dipanggil Tuhan. Tapi bersyukur buat pendengar yang mendengarkan, anak-anak muda mungkin, ataupun mungkin orang dewasa yang masih memiliki orang tua. Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa firman Tuhan ini dibuat? Kenapa firman Tuhan ini ditulis? Karena kita tahu bahwa orang tua kita kalau tidak ada orang tua, kita ini nggak ada gitu loh ya. Jadi kita ada karena ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, masa ada kita? Nah, dan orang tua itu adalah orang yang ditunjuk atau yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik kita, untuk melayani kita. Coba kalau kita ingat di masa-masa kecil, kalau saya pikirkan dulu waktu saya masih kecil, bagaimana sampai bertumbuh, sampai akhirnya saya sendiri juga menjadi orang tua ya. Nah, firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa ayat ini ditulis? Dikatakan juga, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu? Supaya lanjut umurmu, dikatakan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Lanjut umur. Siapa yang tidak senang kalau menjadi orang yang diberi panjang umur, ya? Salah satunya kalau kita memiliki panjang umur, firman Tuhan katakan ini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, orang tuamu. Ayat yang sama juga kita baca di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16. Ulangan 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu, sama ya, dan baik keadaanmu. Nah, ada janji yang Tuhan berikan kalau kita ini menghormati orang tua. Bagaimana dengan orang tua kalau mengatakan orang tuaku tidak seiman dengan aku mungkin ya. Orang tuaku belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa aku harus menghormati? Harus menghormati. Apakah aku harus tunduk? Harus tunduk. Tetapi ingat, kalau orang tua kita itu membawa kita kepada hal yang tidak baik, ya kita nggak bisa kemudian, iya ini kan aku harus menghormati, jadi aku melok saja. Ya, kita lihat, kalau itu mencelakakan kita dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus ngomong, kita bisa tolak dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Jangan berani, jangan menentang dengan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang tua. Kita baca coba di dalam Efesus 6
Efesus 6 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1 dan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting dikatakan. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ini hukum yang kelima dalam hukum Taurat dalam perjanjian lama. Tapi ini juga ditulis kembali di dalam perjanjian baru dalam Efesus dikatakan, hormatilah, taatilah orang tuamu, ini adalah perintah yang penting. Perintah yang penting supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu, disebutkan lagi ya. Hormat bagaimana sih? Yang dimaksud dengan hormati orang tuamu ini beberapa hal saja, dua hal saja yang dapat saya sampaikan. Hormat dalam hal apa? Hormat dalam hal sikap dan perbuatan. Seperti tadi saya katakan, kalau misalkan ada orang tua yang mungkin tidak seiman dengan kita, dia belum mengenal Tuhan Yesus, kemudian dia memberikan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita harus memberikan penolakan dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang tidak menyakiti, yang tidak malah membuat hati orang tua itu sedih, kecewa. Tetapi dengan sikap yang sopan dan santun, juga perbuatan kita. Hormat, jangan kalau mungkin kita sudah sebagai seorang anak yang sukses sudah ya, mungkin kita sudah sukses, kita sudah bekerja dan lain sebagainya, kemudian kita tidak menghormati orang tua yang hidupnya sederhana, itu Tuhan tidak mau. Bagaimanapun juga keadaan orang tua kita, dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengasuh dan mendidik kita. Kalau kita berhasil, itu juga semua karena peran orang tua. Jadi hargai dan hormati orang tua. Karena yang kedua, menghormati orang tua berarti juga memuliakan Tuhan. Ingat ayat mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk sesamamu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Salah satunya, jikalau kita menghormati orang tua, berarti kita juga menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Tuhan, aku memuliakan Tuhan, aku menghormati Tuhan, tapi kita tidak mengasihi orang tua kita yang kita lihat secara jasmani. Kita berani, kita tidak menghargai mereka. Kemudian kita menganggap, oh mama papaku itu sudah tidak modern, ini zamannya modern, harusnya begini begitu. Nah, ingat, firman Tuhan ini ditulis dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Salah satu hukum yang Tuhan kasihkan adalah hormatilah orang tuamu, karena panjang umur dan baik keadaanmu. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang terus memiliki rasa hormat, kasih kepada orang tua yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena baik dengan perkataan, sikap, perbuatan kita, hargai dia. Karena orang tua adalah orang tua yang sudah mengerawat kita. Bahkan ibu kita sudah mengandung sepanjang 9 bulan sampai kita bayi, meningkat ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa, sampai kita bisa menjadi orang tua juga lagi. Biar kita minta supaya Roh Kudus akan menolong kita sebagai anak-anak yang sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang menghargai dan menghormati orang tua. Puji nama Tuhan, hormati, hargai orang tua dalam setiap keadaan mereka, kasihi mereka, hormati mereka dengan kasih yang datang daripada Kristus. Perbuatan kita, kasih kita, pelayanan kita kepada orang tua biar didasari oleh kasih Kristus. Amin. Hari ini tetap bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki orang tua. Kasih mereka, hormati mereka, sayangi mereka. Dan maka kita pun nanti akan bisa juga menjadi orang-orang tua juga yang bisa merasakan kasih dari anak-anak kita. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.